Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bioinformatika ingin memberitahu tutorial cara menggunakan NCBI, di mana anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri Naila Mutiara Dafni dan partner saya Rimba Salsabila Sahara, Wahyu Dal Ihsan, Gina Rahmayani Putri, dan Silvi Nur Aini, lalu ada Rifka Andina. Baiklah, kita mulai dari awal pembukaan website NCBI terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan memulainya dengan search NCBI pada kolom Google. Setelah itu, terlihat tampilan NCBI terletak pada pencarian paling atas. Kita klik. Lalu terlihat beranda pertama pada NCBI. Lalu di all database kita cari gen di jenisnya. Yaitu kami menggunakan gen AKT1 atau Theorenine ikitase 1. Lalu kita search. Nah, setelah itu kita akan melihat banyak data-data yang berkaitan dengan Theorenine ikitase 1. Setelah itu kita klik pencarian pada gen. Nah, yang pertama, berapa jumlah database dari gen tersebut terlihat pada di bawah search result, yaitu berjumlah 3.291 database gen tentang Theorenine ikitase 1. Lalu yang kedua, gen tersebut terdapat pada kromosom berapa dengan panjang DNA berapa dan berapa jumlah eksonnya. Sebelum itu kita klik terlebih dahulu AKT1 yang berkaitan dengan Homo sapien. Nah, untuk mencari informasinya, kita bisa scroll informasinya ke bawah. Nah, terlihat di situ lokasi dari gennya terletak pada kromosom 14 lengan panjang urutan 32 dan terletak pada lokus 33 dan berjumlah 17 ekson namun tidak memiliki intron di dalamnya. Nah, adapun panjang kromosom yang terletak pada bawah tabel tersebut. Panjang DNA kromosom. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagian selanjutnya yaitu berapa jumlah artikel yang mengenai gen tersebut dan jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya. Di sini bisa kita lihat jumlah artikel yang berhubungan di gen AKT1 ini ada 3.744. Yang dimana salah satunya yaitu mutasi domain homologi plextrin AKT1 E17 pada karsinoma uroteliar. Selanjutnya yaitu jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya ada 10, di mana salah satunya yaitu meredistribusi mitokondria ENOS diatur oleh AKT1 dan status dimernya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kalau untuk melihat penyakit yang berhubungan dengan gen ini bisa dilihat pada bagian fenotip. Nah, dapat dilihat di sana pada kolom description, itu merupakan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gen ini. Nah, itu seperti ada kanker kolorektal, ada sindrom Cowden 6, ada kanker payudara, kanker ovarium, dan juga ada sindrom Proteus.
Dan kalau ingin melihat interaksinya dengan penyakit HIV, itu bisa dilihat juga pada bagian yang HIV, scroll ke bawah. Untuk penyakit ini juga dapat dilihat pada bagian summary. Di bagian deskripsi itu juga dijelaskan mengenai penyakit yang berhubungan dengan gen ini. Oke, selanjutnya itu adalah terlibat dalam proses apa saja gen ini. Itu dapat dilihat pada General Gene Information. Pada bagian proses. Nah, di sini dapat dilihat gen tersebut itu terlibat pada proses jalur persinyalan reseptor dengan protein G. Terlibat di dalam badan Golgi untuk mengangkut protein membran plasma. Terlibat dalam konstimulasi sel T. Terlibat dalam persinyalan TOR dan juga masih banyak lagi. Kemudian kalau untuk melihat pathway itu bisa dilihat ke atasnya, scroll ke atas. Nah, di sana itu pada bagian search itu kita ketikkan saja nama gennya, misalnya kayak tadi AKT1. Ketik gen. Nah, pada search itu diketik AKT1. Maka akan keluar jalur atau pathway yang berkaitan dengan gen ini. Contohnya yang konstitutif signaling itu gen. Nah, itu. Kita mengambil contoh dari konstitutif signaling by AKT1 P17K di kanker. Nah, pada kolom deskripsi itu kita bisa lihat kolom deskripsinya gini. Nah, di sana itu dijelaskan di mana mutasi dari substitusi residu asam glutamat dengan lisin di posisi 17 AKT1 ini akan berikatan dengan mutan PIP2, kemudian difosforilasi oleh TORC2 dan PDPK1. Oleh karena itu, substitusi E17K meniadakan kebutuhan P13K dalam aktivitas AKT1. Nah, pada bagian ini juga kita dapat melihat diagram dari pathway-nya. Scroll ke bawah gini. Nah, itu adalah pathway-nya. Nah, kemudian kalau ingin melihat protein dan gen yang terlibat juga ada, tinggal di scroll ke bawah. Dan juga struktur kimianya juga ada di sini. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan berikutnya, untuk menjawab persoalan gen tersebut berupa kromosom apa dapat dilihat pada kolom bagian komponen. Seperti contohnya, itu berlokasi di sel korteks, lokasi di sel-sel junction, juga seperti basal body, di cilium, dan aktif pada sitoplasma. Jika ingin mempelajari lebih lanjut, publikasi terkait penjelasan ini sudah ada dijelaskan dalam PubMed yang terdapat di sebelah kanan pada bagian komponen tersebut untuk dapat diakses lebih lanjut. Baik, untuk menjawab persoalan berikutnya, untuk mencari reference sequence gen dan accession number-nya dapat dilihat pada bagian NCBI reference sequence. Untuk mencari sequence gen itu dikodekan dengan huruf NG atau NG, dapat dilihat pada bagian genomik nomor 1 dan diklik bagian FASTA. Nah, terlihat pada bagian ini yang telah dibuka pada web baru dengan nomor NCBI reference sequence itu NG 012188.1. Sedangkan untuk referensi sequence dapat dilihat pada layar dengan basa nukleotida dimulai dari CGC dan seterusnya untuk sampai di scroll ke paling bawah.
Nah, sekian penjelasan untuk mencari referensi sequence gen dan accession number. Sangat disarankan untuk mencari tahu hal ini untuk dibuka pada website yang baru agar ketika ingin membalikkan penjelasan untuk yang lebih awal itu tidak mengalami kesulitan dalam mengakses accession number dan juga reference sequence. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu untuk melihat reference sequence untuk mRNA, panjang nukleotida, serta accession number-nya. Di bagian NCBI reference sequence, di bagian mRNA and protein, itu diklik NM_001014431.2, lalu akan terlihat tampilan seperti ini. Lalu akan langsung terlihat itu panjang dari nukleotidanya yaitu 2779 dt, serta accession number-nya yaitu NM_001014431.2. Lalu untuk melihat reference sequence-nya itu di scroll ke bawah. Di bagian bawah itu akan lihat urutan atau sequence dari mRNA gen AKT1. Lalu untuk fungsi dari beberapa urutan mRNA tersebut di scroll ke atas. Lalu di bagian summary itu akan terlihat fungsi dari gen AKT1, yaitu di mana gen ini berfungsi untuk mengkode AKT serine taurin protein kinase yang biasa disebut juga sebagai protein kinase beta, alfa, dan gamma. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, melanjutkan dari Dina tadi, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan mencari reference sequence protein, panjang asam amino, serta accession number-nya. Dan di tempat Dina tadi, di sebelah kanannya kita bisa melihat accession number dari protein, karena kita bisa ketik di sana lihat lebih jelas panjang asam amino dan accession number-nya serta reference sequence. Baik teman-teman, di sini kita bisa melihat accession number dari sequence protein yang dimana itu ada MT00101441.1 dan kita bisa melihat panjang asam aminonya yaitu sepanjang 480. Kemudian jika kita scroll terus ke bawah, kita bisa melihat reference dari sequence protein AKT1 ini teman-teman, yaitu di bagian paling bawah. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kita bisa mencari fungsi masing-masing sequence asam amino, yang dimana setelah kita melihat ini kita bisa scroll ke atas, yaitu di bagian summary kita bisa melihat banyak fungsi, yang dimana di sini saya mengambil gen protein AKT1 ini memiliki domain khusus yang jika diaktifkan melalui jalur P13K atau AKT penting dalam berbagai proses sel, termasuk proliferasi, kelangsungan hidup, metabolisme, dan angiogenesis. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari tutorial ini merupakan website NCBI adalah sarana penting yang menyediakan akses cepat, akurat, dan luas terhadap informasi biologis, molekuler, maupun untuk medis, sehingga menjadi fondasi utama dalam penelitian modern dan pengembangan ilmu bioteknologi. Sekian dari kelompok 3C, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.